Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan semoga kita selalu bersyukur atas semua nikmatnya karena barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tentunya salawat serta salam selalu kita curahkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita bagian dari orang-orang tersebut ya teman-teman. Oke, good morning. How are you today? Ya, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, chapter 11, ya, tentang waktu. Nah, what time is it? Nah, ini ya, seperti biasa di chapter 11 nanti ada 4 keterampilan yang akan kita kuasai, mulai dari listening, speaking, reading, and writing. Nah, untuk pertama, kita ke listening. Nah, dengarkan Bu Lilis membaca ya. Halaman 171, listen and repeat, teman-teman tirukan di rumah. Dari gambar yang pertama, yang ini, ya, it's 8 o'clock. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini, jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 8, artinya jam berapa ini? Ya, betul, jam 8 tepat. Nah, artinya o'clock itu untuk menunjukkan bahwa jam tersebut tepat atau pas gitu ya. Lanjut, it's 8:15. Nah, it's 8:15. Coba jarum panjangnya dilihat, itu jam 8:15. Lanjut, it's 8:30. Nah, jarum pendeknya di pertengahan 8 sama 9, jarum panjangnya di angka 6, berarti jam 8:30 atau setengah 9. Selanjutnya, it's 8:45. Nah, jam berapa ya teman-teman? Jam 9 kurang 15 menit. Gambar berikutnya. Yang ini ya, it's past 8. Nah, ini artinya jam berapa ini? Jam 8:10. Lanjut lagi, it's 10:09. Ya, artinya jam berapa? Jam 9 kurang 10 menit. Nah, kemudian selanjutnya, I usually get up at 4:30. Nah, ini ya 4:30 berarti membacanya 4:30. Nah, oke, lanjut lagi. Gambar berikutnya. I sometimes go to school at 6:15. Nah, ini ya, jam 6:15. Selanjutnya, gambar berikutnya, I often go to bed at 9:30. Nah, yang ini membacanya, I always take a walk at 4:15. Nah, jam 5:15. Nah, teman-teman, dari yang tadi boleh dibaca, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, di sini ada quarter, ada past, ada to, ya. Nah, coba diperhatikan gambar sebelah sini. Jadi, dalam bahasa Inggris, kalau lebihnya itu antara 1 sampai 30 menit, maka dia menggunakan past. Nah, di sini coba lihat ya, yang pas-pas. Nah, ini nih, past 8. Nah, ini lebihnya 15. Nah, jadi tadi kalau lebihnya antara 1 sampai 30 menggunakan pas, sedangkan 31 sampai 59 menit itu menggunakan to. Contohnya ini, jam 9 kurang 15, jam 8:45 kan ya, berarti nulisnya ya kalau seperti ini. Nah, jam 9 kurang 15 menit atau 08:45
Nah, maka dia menitnya lebih dari 30. Maka menggunakan to. Nah, ini ya. Tuh. Terus, nah ada kata-kata lagi yaitu a quarter, kemudian jadi ada a clock, ada past, ada to, ada half. Nah, half ya. Artinya apa sih? Nah, tadi ada yang ini jam 8 tepat, ini quarter past 8. Berarti jam berapa teman-teman? Jam 8 lebih 15 menit. Nah, itu ya. Oke, boleh lanjut dulu ke slide selanjutnya. Sebentar. Baik. Nah, sebelum kita pahami waktu tadi, masuk ke sini dulu deh. Ini ada beberapa istilah yang sering muncul dalam telling time, yaitu AM, ante meridium. Ini dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi kalau bahasa Inggris itu, di Inggris itu tidak ada jam berapa ini, 17.00 misalnya, jam 5 sore. Enggak, tapi pakainya 5 PM, 5 PM, seperti itu ya. Karena ini PM itu post meridium, yaitu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian ada kata-kata juga long hand, jarum panjang, short hand, jarum pendek, second hand, jarum detik, alarm clock, jam beker, clock, jam dinding, watch, jam tangan. Tapi kalau o'clock tadi itu artinya tepat ya. Nah, kemudian ini hour, yaitu jam, minutes, menit, second, detik, clock. Nah, ini tadi clock. Clock itu digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat di angka 12 atau jam misalnya 7 pas ya, 7 tepat. Nah, pakainya clock. Kemudian pas itu artinya lebih, to itu kurang, quarter itu artinya 15 menit atau seperempat ya, seperempat jam yaitu 15 menit. Kemudian half atau a half itu artinya setengah atau 30 menit. Baik, lanjut selanjutnya. Nah, ini aturan penulisan jam. Yang pertama, jika jamnya tepat, tadi contohnya jam 7 tepat, maka it is 7 o'clock. Nah, kalau jam 9 tepat, berarti it's 9 o'clock. Jam 10, it's 10 o'clock, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau jamnya lebih, yaitu jika jarum panjang menunjukkan lebihnya itu antara 1 sampai 30 menit, maka kita menggunakan pas. Contohnya ini, it's 10 minutes past 9. Nah, atau tidak ada minutes-nya nggak masalah. Jam 8 lebih berapa ini? 10, 10 ya, 8 lebih 10. Nah, selanjutnya lagi, it's a quarter past 11, jam 11 lebih 15. Kemudian it's a half past 12 atau enggak ada e-nya tidak masalah. It's half past 12, jam 12 lebih 30. Bacanya dari belakang ini, 12, 12, pas itu lebih, half itu setengah atau 30 menit. Kemudian nomor 3, jika jamnya kurang. Nah, kapan menggunakan to? Jika menitnya itu antara 31 ke atas sampai 59 berarti ya. Maka kita harus mengatakan contoh ini, jam 9 lebih 50 berarti it's 10 to 9. Nah, ini artinya sebentar, tulis ya. Nah, ini tuh teman-teman baca dari belakang, 9. 9 itu artinya apa? 9. To itu kurang, kemudian 10, 10. Nah, 9 kurang 10. 9, jam 9 kurang 10 menit. Berarti penulisannya 09 atau 9.50 ya. Ini boleh seperti ini atau boleh 9.50 seperti ini. Nah, teman-teman. Terus lagi, it's 5 to 3. Nah, dari belakang lagi, jam 3, ini berarti kan jam 3 ya, jam 3 kurang 5. To itu kurang, 5 itu 5, 5 menit. Berarti jam 3 kurang 5 menit, maka penulisan jamnya adalah 2.55 atau 02.55 boleh. Nah, lanjut. It's quarter to 5, jam 5 kurang 15 menit. Nah, ini ya, 5 itu 5,
waktu itu kurang, quarter itu 15 menit. Jam 5 kurang 15 menit, maka ditulisnya, penulisan jamnya 4.45 atau 04.45. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut selanjutnya. Baik, kita bisa hapus dulu ini coret-coretannya. Nah, teman-teman boleh dicoba halaman 172. Itu kalian disuruh, sebenarnya kalau kita tatap muka, ini listen to your teacher and match them. Jadi boleh baca kalian yang langsung mencocokkan atau menjodohkan. Contoh nih, it's 10 past 5. Kalau bingung, membacanya dari belakang. 5 itu 5, past itu lebih, 10 itu 10. Berarti 5 lebih 10. Kalian cari hurufnya, kemudian di match, dijodohkan. Gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba di rumah. Sekarang kita lanjutkan lagi materinya. Baik, yang kedua adalah speaking. Nah, practice this conversation di halaman 173. Oke, bisa bacakan. What time is it? Nah, temannya menjawab, it's 9:45. Jam berapa sekarang? Nah, dia menjawab, it's 9:45. Berarti jam berapa? 10 kurang 15. Ini, oke, kita tulis aja deh di sini. Kita bisa tandai ya. Nah, nih jam 10 kurang 15 alias jam 9.45. Baik, lanjut. Gambar berikutnya. What is the time? Nah, it's 6:30. Jam berapa sekarang? 6:30. Berarti 6 itu 6, pas itu lebih, half itu 30. Berarti jam 6 lebih 30. Oke, lanjut lagi. Yang ini. What time do you usually get up in the morning? Jam berapa kamu biasanya get up? Ya, bangun di pagi hari. I usually get up at 4:30. Saya biasanya bangun 4:30. 4 itu 4, pas itu lebih, half itu setengah. Atau 30 menit. Berarti jam berapa teman-teman? Jam 4 lebih 30 menit. Lanjut gambar berikutnya. What time do you go playing? Jam berapa kamu biasanya bermain? Nah, jam berapa kamu bermain? I often go playing at 3. Saya sering bermain pukul 3. Nah, ini ya. Saya sering bermain jam 3. Lanjutnya, gambar yang ini. Do you always have breakfast? Apakah kamu selalu sarapan? Yes, I do. Ya. I always have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya selalu sarapan pukul 6 tepat di pagi hari. Nah, oke, itu ya. 6 o'clock, ini jam 6 tepat. Lanjutin, gambar terakhir. What time do you have dinner? Jam berapa kamu makan malam? I have dinner at 7 o'clock in the evening. But sometimes I have dinner at 6:45. Artinya apa teman-teman? Saya makan malam jam 7 tepat di malam hari ya. Tetapi sometimes kadang-kadang saya makan malam pukul 6:45. 7 itu 7. Tu itu kurang, quarter itu 15. Berarti jam 7 kurang 15 menit alias 06.45. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk menanyakan jam, kita bisa menggunakan tadi. What time is it now? Jam berapa sekarang? Atau what is the time? Atau what time is it right now? Boleh juga. Atau do you know what the time is it? Nah, atau may I know what time is it? Nah, what time exactly the movie start? Nah, dan sebagainya. Oke, sebentar, bisa hapus dulu ini coret-coretannya. Baik, lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah reading. Mari kita baca dengan hati-hati. Kalau di buku kalian, halaman 176.
Oh iya, sebelumnya teman-teman boleh mencoba latihan soal halaman 174 juga ya. Itu nanti dijawab dilihat dari jamnya, jam berapa itu tinggal dijawab. Contohnya sudah ada di situ. Sekarang kita lanjut ke halaman 176 tentang reading. Di sini ada agendanya seseorang pada hari Minggu ya. Tabelnya bisa dilihat di situ. Jam 4.30 dia wake up sampai 9.30 go to bed. Jadi ini adalah agendanya seseorang pada hari Sundays, hari Minggu. Oke, kita baca dulu. This is my agenda on Sundays. Ini agenda saya di hari Minggu. I usually wake up at 4:30. Saya biasanya bangun pukul 4.30. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya di sini. Ini udah Bruce artikan sebelah kanan, tapi fokus ke pembacanya dulu. I take a bath at 5:45 in the morning. Saya mandi pukul 5.45 atau jam 6 kurang 15 menit di pagi hari. On Sundays, I always take a walk at 7 o'clock. Pada hari Minggu, saya selalu jalan-jalan pukul 7. Nah, lanjutin. I have breakfast at 8 o'clock. Saya sarapan pukul 8. I clean my room at 9:30. Saya membersihkan kamar saya jam 9.30. Oke, selanjutnya I have lunch at 12 o'clock. Saya makan siang pukul 12. Terus, I sometimes take a nap at 1:45. Saya kadang-kadang tidur siang pukul 2 kurang 15 menit. Atau 1.45 ya, 45. Selanjutnya, I play football at 3:15. Saya bermain sepak bola pukul 3:15 menit. Kemudian I take a bath at 6 o'clock. Saya mandi jam 6 tepat. I have dinner at 7 o'clock. Saya makan malam jam 7. Kemudian on Sundays I often go to bed at 9:30. Pada hari Minggu, saya sering pergi tidur, maksudnya sering tidur ya, tidur malam, jam 9:30. Nah, itu teman-teman, nanti silahkan dijawab, answer the question, halaman 176. Nanti dijawab pertanyaannya, kamu lihat berdasarkan teks di atasnya itu. Oke, ini contohnya nih. What time do I wake up? Nah, dia biasanya bangun pukul berapa? Nah, 4:30. Nah, ya, oke, it's 4:30. Maaf nih, ini salah halaman. Sebentar. Nah, ini, sorry. Ini ya. At 4:30. Terus nomor 2, what time do I have breakfast? Nah, jam berapa saya sarapan? Lihat di atas. Ini contohnya, cara menjawabnya adalah I have breakfast at 8 o'clock. Gitu ya. Dan seterusnya sampai nomor 8 nanti silahkan dicoba. Ini udah bisa jawab nih. Nah, teman-teman, before you ask about time, you may need to get someone attention by saying, jadi kalau kamu mau tanya jam, biasanya lebih sopan kamu mengucapkan excuse me, permisi. Kemudian, to ask about time, you can also say, kamu untuk menanyakan waktu juga bisa menggunakan kata, do you have the time? Nah, apakah kamu punya waktu? Nah, kemudian, to that question, you can respond by saying, yes, it is. Atau misalnya ditanya waktu, misalnya kamu nanti menyebutkannya, yes, it is. Tak jam berapa nih? Misalnya, it's 7 o'clock. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Baik, teman-teman, sekarang silahkan dicoba halaman 178, kamu sebutkan jamnya. Contohnya itu nomor 1, it's 10 o'clock, jam 10 tepat. Nah, kalau jam 10:15 berarti apa? Nanti ditulis ya. Ingat-ingat tadi kata-katanya yang perlu kalian hafalkan ada a quarter, artinya 15 menit, half, 30 menit, kemudian apa lagi? Pas itu lebih, to itu kurang, terus half 30,
o'clock itu kalau tepat. Nah, silakan dicoba halaman 178. Sebelum diakhiri, Puls ingatkan lagi untuk membaca bahasa Inggris, caranya tadi kalau bingung ditulis dulu ya. Terus misalnya mau nulis seperti ini nih, contoh nih satu nih. Bentar. Nah, misal jam gini, 10 to 5. Nah, berarti jam berapa teman-teman? Dari belakang, 5 itu 5, 2 itu kurang, 10 itu 10. Berarti jam 5 kurang 10. Penulisannya seperti apa? Jam 5 kurang 10 berarti 4:50. Nah, ini ya. Seperti ini. Dan nanti silahkan dibaca-baca lagi. Kalau ada yang bingung, teman-teman boleh komen di kolom komentar atau wabri ke Pulis. Oke, semoga dimudahkan. Selamat mencoba, selamat belajar di rumah, dan selalu tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, finish ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.